Perkenalkan, nama saya Rustiansyah dari Politeknik Batu Licin. Saya dan kelompok saya, Rustiansyah dan Muhammad Arif Azlan, ingin melakukan tugas wawancara mengenai pembuatan batako. Selanjutnya wawancara akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Arif Azlan. Di sini saya dan kawan-kawan akan melakukan proses wawancara dengan Juani. Nah, jadi di sini kami di tempat proses percetakan batako yang mana berlokasi di Kecamatan Simpang 4 di Jalan Transmigrasi Pelajau. Jadi kilometer 2. Nah, jadi di sini itu kami akan menanyakan Bu, apapun alat yang digunakan, bahan-bahannya, proses pengerjaan sampai proses pengiriman. Untuk karyawan yang paling lama itu ada berapa orang? Ada 2 orang yang sudah lama. Tiga. Ya. Jadi di sini kawan-kawan, di tempatnya ibu ini itu ada 4 karyawan. Jadi ada 3 karyawan yang sudah lama bekerja di sini. Untuk usahanya ini Bu sudah berlangsung beberapa tahun? Lebih 10 tahun ya, emang gue ini tahun berapa mulai kemarin tuh? Waduh, sudah lama kawan-kawan, ternyata sudah lebih daripada 10 10 tahun. Jadi lumayan, ya bisa kita bilang usahanya ya berhasil lah. Jadi yang saya tanyakan di sini Bu mengenai alat dulu ya. Untuk alat yang digunakan biasanya ada apa aja? Cangkul, arko, Ternyata bahan-bahan itu ada manual. manual ya. Ada cetakannya, ada skop, ada cangkul sama ada arko. Nah, sedangkan untuk bahan-bahannya sendiri itu Bahannya pasir, sabu batu, sama semen. Ini yang ada hitam ini. nah, jadi ini kawan-kawan untuk bahannya itu ada pasir, abu batu, sama dengan semen. Nah, yang mana nanti itu akan dilakukan proses pencampuran. Nah, itu nanti akan dicetak untuk menjadi sebuah batako. Jadi ini kawan-kawan, ini adalah proses pencampuran bahan, yang mana bahannya tadi itu ada pasir, abu batu, dan semen. Nah, ini proses pencampuran sebelum melakukan proses percetakan. Nah, jadi ini ada bapaknya yang lagi merasakan proses pencampuran bahan, yang mana nanti apabila bahannya sudah tercampur itu akan dilakukan proses percetakan. Kita kan sudah bisa melihat sama-sama nih bapaknya lagi ngerjain tadi. Jadi di sini akan saya tanyakan kepada bapaknya mengenai proses pencampuran itu dari pasir, abu batu, dengan semen. Untuk pasir sendiri berapa Pak? Untuk pasir sendiri pasirnya 4 argo. Pasirnya 4 argo kawan-kawan. Kalau untuk abu batunya Pak? Abu batunya 2 argo. Nah, untuk abu batunya 2 argo dan semennya 1 sak. Semennya 1 sak kawan-kawan. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa bapak ini sudah berpengalaman ya dalam hal mencetak batako. Nah, sekarang saya mau nanya lagi Pak, untuk proses pengerjaan itu berapa lama Pak? 3 hari. 3 hari itu udah proses yang dibilang buat ya Pak ya? Iya. Oh, untuk proses jual lah prosesnya ya. Oke, jadi untuk proses pengeringan kawan-kawan di sini memakan waktu ya cukup lama lah, selama 3 hari. Itu bisa kekuatannya bisa diuji dan sudah siap edar atau siap jual. Nah, ini kalau untuk pengerjaan sekian banyaknya Pak, ini berapa lama Pak? Sekitar 2 jam dalam satu adukan ini. Oh, dalam sekali ngaduk kawan-kawan, sekali campuran bahan itu proses pengerjaannya bisa sampai 2 jam. Oh, jam. Cukup lama Pak ya? Ya. Cukup lama. Nah, kan untuk pendapatannya Pak dari campuran ini bisa dapat berapa? Ya paling sedikit 130 batang. Oh,
Oh kawan-kawan, sekali proses pengadukan itu bisa dapat 130 biji batako. Wow, lumayan banyak ya Pak ya. Dalam satu hari kira-kira Bapak bisa mencetak seberapa banyak Pak? Ya paling lainnya sekitar 3 sak. Oh kawan-kawan, ternyata Bapaknya ini bisa mencetak sebanyak 3 kali proses percetakan ya. Yang mana ini cetakan pertama, nanti kalau ini sudah habis dicetak lagi, bikin lagi campuran baru, terus campuran kedua habis lagi, terus bikin lagi sampai 3 kali proses kawan-kawan. Ya kalau dihitung-hitung hampir 400-an bata lah dalam per hari Bapaknya bisa menghasilkan. Oh, ternyata cukup banyak Pak ya. Ya lumayan lah. Ini Bapak sebagai karyawan itu sistem pembayarannya seperti apa Pak? Per hari atau itu per biji bata Pak? Per biji bata Pak. Oh jadi kawan-kawan di sini tidak menghitung gaji bulanan ataupun harian. Jadi Bapak ini kita bisa mendengar sama-sama tadi bahwa beliau mendapat upah dari hasil 1 biji bata. Kalau boleh tahu 1 biji bata itu Bapak berapa? 500 rupiah Pak ya. Wow, saya bisa lihat kawan-kawan, ternyata 1 biji bata itu hanya dinilai dengan 500 rupiah dengan proses pekerjaan yang bisa kita bilang sangat ya cukup menguras tenaga kawan-kawan. Jadi ini proses pencampuran kawan-kawan, sebelum proses pencetakan lanjut pencampuran bahan. Ini bahan-bahan yang sudah tercampur rata, sedangkan yang di samping sini bahan-bahannya belum tercampur rata. Jadi yang ini kita dicampur terlebih dahulu, diaduk secara merata, baru dilakukan proses pencetakan gitu Pak ya. Ini kalau misalkan adukannya tidak rata atau tidak bagus Pak, apakah ada efek tertentu? Ya efeknya yaitu tadi keropos udah patah kan. Jadi gini kawan-kawan, apabila campuran itu tidak merata atau adukannya tidak merata, itu akan menghasilkan bata yang mudah patah atau yang cepat keropos. Nah, seperti kita lihat kan sekarang pembuatan batako di Kabupaten Tanah Bumbu ini sendiri bisa dibilang cukup berkembang lah. Ya bukan hanya pada wilayah-wilayah luar, namun pengrajin-pengrajin batako di wilayah kita sendiri juga bisa mengembangkan usahanya sendiri. Contohnya seperti Bapak ini yang sudah berpengalaman lah dalam hal mencetak batako. Menggunakan nanti dicetak kan harus dikasih air dulu baru bisa dicetak nanti. Oh gitu. Oh, jadi gini kawan-kawan, ternyata masih menggunakan air juga. Ternyata ada proses campuran airnya. Untuk campuran airnya dalam satu sak berapa Pak? 6 ember. Oh 6 ember kawan-kawan. Ternyata airnya nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak karena proses percetakan ini kan bisa dibilang cukup lama ya. Terus pengadukannya aja sudah memakan waktu yang beberapa puluh menit lah. Nah, belum proses percetakan, ini masih proses pencampuran bahan. Kita sudah bisa melihat tadi proses pencampuran bahan. Selanjutnya nanti kita mengenai proses percetakan batakonya. Pada saat proses percetakan nanti itu akan saya serahkan proses wawancaranya pada teman kelompok saya, yaitu Bisriansa.
kira langsung tapi kan sendiri pakai truk. Nah, kalau belinya itu mungkin dari dagangannya. Ini batangnya juga diantar, kecuali ada yang ingin mengambil. Kalau langsung ambil sendiri bisa. Ke Kota Baru dulu pernah. Oh iya. Udah bukan. Langsung ambil sendiri. Dari hasil pencampuran tadi, ini adalah hasil batako yang sudah dikeringkan. Nah, ini adalah proses jadinya. Jadi tampilannya itu kawan-kawan berbeda. Jadi di situ tadi tampilannya agak berwarna-warna gelap. Nah, sedangkan apabila sudah kering, ini warnanya agak mulai cerah.